di satu sisi juga sporadis dan kemudian tidak profesional, asal-asalan, ya, dan tidak apa ya, tidak nampak seperti lembaga bank yang apa ya, yang kalau kita melihat lembaga bank itu kan begitu kita lihat gedungnya saja, begitu kita melihat orangnya saja, model stafnya saja kan sudah menimbulkan trust yang begitu dalam kepada lembaga perbankan tersebut. Nah, ini menjadi tantangan sendiri. Nah, dan setidaknya empat ini menjadi dasar pemikiran kenapa sih kita perlu punya sebuah lembaga yang terintegrasi, yang profesional seperti bank-bank konvensional pada umumnya. Ya. Baik, kemudian selanjutnya, ini ada saya coba kumpulkan beberapa konsep dan model perbankan secara global yang mungkin bisa menjadi contoh ya atau sampel bagi kita untuk gimana sih nanti model perbankan kita ya, model apa bank sosial, bank wakaf kita ke depan. Ya, yang mungkin sebagian kita sudah tahu lah ya, di antaranya misalnya Grameen Bank di Bangladesh yang didirikan oleh Najib Muhammad Yunus. Kemudian juga kalau Bank Grameen Bank ini kan dia fokusnya memberikan pinjaman atau loan kepada orang-orang miskin, terutamanya kaum wanita, apa dengan model microfinance. Ya meskipun juga masih pakai interest base juga ya. Kemudian ada M-Pesa ya, ini di Kenya yang berdiri tahun 2007. Ini apa dia lebih kepada layanan keuangan untuk ya seperti kita kalau sekarang mau bayar uang air ya, uang bayaran PAM, listrik dan seterusnya itu dia menggunakan itu ya melalui sistem digital ya. Kemudian ada yang Triodos Bank di Nederland, ini juga lembaga perbankan sosial yang fokus kepada lingkungan ya, fokus kepada lingkungan dan sosial. Nah, ini dana-dananya juga itu dari orang-orang yang memang punya concern kepada sosial dan lingkungan. Kemudian Kiva di USA, ini apa platform pinjaman peer-to-peer yang kemudian membuka peluang kepada setiap individu ataupun masyarakat yang mau menginvestasikan dananya ke bidang sosial. Kemudian Bank Koperasi di Jerman, ini di Jerman ada dua, ada GLS juga, ada juga Bank Koperasi. Kemudian Charity Bank di Inggris, ini juga fokus memberikan pinjaman kepada lembaga-lembaga nirlaba, LSM-LSM, yang semua juga tujuannya untuk sosial. Kemudian ini Social Investment Bank Limited di Bangladesh yang didirikan kira-kira tahun 1995 dan berbasis di Dhaka. Ya, ini mungkin juga nanti Prof. Rajat sempat juga akan menyinggung juga nanti baik secara model ataupun praktiknya. Jadi ini juga bagus sekali modelnya karena dia menggabungkan prinsip-prinsip perbankan secara konvensional, kemudian dimasukkan nilai-nilai syariah, yang kemudian juga ya tujuannya sosial. Kemudian tabung amanah wakaf di Malaysia, ini juga yang paling dekat mungkin bisa kita praktekkan di negara kita di Indonesia, karena memang ini semacam bank, walaupun dia tidak menamakan bank, ya nama lembaganya tabung amanah, tapi dia semacam nazir, kalau kita mau sebut ya nazir, kayak nazir besar gitu ya, nazir yang tingkat nasional gitu. Ya tidak tingkat daerah ataupun tidak tingkat tingkat individu ataupun masyarakat tertentu yang mengelola, tapi secara nasional. Nah, fokusnya kepada ya tentu saja kepada collection dengan distribusi dana wakaf, dan tentu saja menjamin ya dia mau memastikan betul bahwa dana wakaf itu dikelola sesuai dengan peruntukan dan prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang menarik juga pengelolaan dana wakaf di Singapura, MUIS ya, Majelis Ulamanya. Nah, ini yang bisa dikategorikan Central Provident Fund, ya, Central Provident Fund. Jadi di Singapura itu kan pemerintahnya kan tidak ya boleh katakan sekuler ya, tidak terlalu mencampuri urusan keagamaan. Jadi urusan-urusan yang terkait dengan umat-umat agama itu diserahkan kepada masing-masing umatnya. Ya, dan peruntukan dari negara kepada kegiatan-kegiatan keagamaan itu tidak ada secara umum ya.
Sehingga umatnya masing-masing agama itu diharapkan untuk kemudian bisa mandiri dan berdikari, ya, untuk memenuhi keperluannya masing-masing. Ya, seperti misalnya kalau mau bangun masjid, mau bangun sekolah dan seterusnya, yang khusus umatnya, ya. Nah, salah satu yang dikelola oleh MUIS yaitu dana wakaf, ya, yang bisa dikategorikan Central Provident Fund. Jadi Central Provident Fund ini sebetulnya konsep dari pemerintah Singapura untuk apa namanya, mengumpulkan dana-dana pensiun atau dana-dana hari tua, ya, dari warga Singapura. Tapi di MUIS, ya, Central Provident Fund itu dari dana wakaf atau dari dana-dana sosial umat yang kemudian dikelola oleh MUIS, dipegang oleh MUIS, diberdayakan untuk kemudian diinvestasikan khususnya di dalam negara Singapura, lalu kemudian hasilnya itu diperuntukkan kepada kepentingan-kepentingan dan kebutuhan umat Islam di Singapura. Saya kira ini yang terdekat, ya, yang mungkin kita bisa jadikan sampel. Nah, konsep dasar kelembagaan bank wakaf secara kelembagaan, ya, bank wakaf bisa didirikan ya, kalau sesuai dengan undang-undang kita, ya, kita mau merujuk ke undang-undang mana, ya, itu nanti tergantung dari nanti pembahasannya, ya, di para pakar ataupun bersama dengan DPR mungkin, itu untuk kemudian bisa di bawah yayasan kah, atau di bawah badan nirlaba, ya, atau boleh juga di bawah badan yang profit oriented juga, ya, tapi dengan apa namanya, tujuan sosial, ya. Karena ada lembaga keuangan sosial itu memang seperti di Eropa, itu dia lembaga keuangan sosial tapi sebetulnya dia juga profit oriented. Atau juga bisa di bawah kelembagaan koperasi, ya, untuk memastikan operasional bank wakaf sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang selanjutnya pemegang sahamnya, ya, itu, ya, sama, pemegang sahamnya itu atau pemegang atau dianggap sebagai ownernya adalah nazir atau mutawali, ya, yang punya, ya, kita sudah sama-sama mengerti bagaimana konsep nazir, nah, secara umum. Kemudian secara partisipasi dan tata kelola, ya, keputusan strategis dalam bank wakaf itu melibatkan partisipasi dari para nazir, kemudian ulama, ya, yang seperti di DSN atau di MUI, kemudian komunitas, tentu saja dari OJK, kemudian dari pemerintah yang diwakili OJK dan seterusnya, ya. Atau pihak-pihak yang memang terlibat stakeholder yang dalam pengelolaan dana wakaf, ya, termasuk BWI tentu saja. Nah, ini gambaran secara umum saja dari prinsip dasar kelembagaan dari bank wakaf, di mana dalam pengambilan keputusannya, ya, itu nanti akan tentu saja didasari oleh prinsip syariah, dan kemudian pengambilan keputusannya terutama terkait dengan investasi itu diharuskan ada partisipasi. Jadi bukan nazir saja yang mengambil keputusan strategi, apalagi dalam kaitannya dengan investasi, karena ini kan dana wakaf yang harus digaransi sustainability dia, maka harus ada partisipasi dari stakeholder untuk ikut dalam pengambilan keputusan, ya, dan memastikan bahwa pengelolaan ataupun pendistribusian ataupun pemanfaatan daripada profit wakaf itu memang tujuannya kepada sosial ekonomi dan lingkungan. Nah, ini prinsip dasar bank wakaf. Ya, pertama, pengelolaan dana berbasis syariah, bisa percepat saja. Kemudian transparansi dan akuntabilitas itu pasti secara governance. Kemudian fokus pada investasi sosial dan ekonomi pembangunan. Kemudian harus ada keterlibatan masyarakat, ya, semua stakeholder. Kemudian harus memastikan bahwa karena wakaf itu kan nama lain daripada sustainability. Jadi harus memastikan bahwa wakaf itu menjamin keberlanjutan dan inklusi keuangan dari masyarakat kita. Kemudian struktur kelembagaan bank wakaf, ini wakaf board of trustee, kemudian ada syariah advisory board, kemudian wakaf investment committee. Ini wakaf investment committee, ya, tadi, ya, stakeholdernya. Kemudian tugasnya memberikan panduan strategis untuk investasi dan mengawasi kinerja investasi daripada nazir. Kemudian ada chief wakaf investment officer, ya, yang memimpin tim investasi wakaf. Dia juga bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan investasinya. Kemudian ada wakaf investment management team, ya, ini yang melakukan riset, analisis, ya, kemudian pelaksananya di lapangan gimana, ya, pengembangannya gimana. Kemudian wakaf operation and compliance team, ini yang mengelola administrasinya, pembukuannya, ya, syariah compliance-nya,
dan segala macam yang terkait dengan reportingnya. Ya. Ini secara umum struktur kelembagaan bank wakaf. Nah, ini gambarannya. Kemudian, nah ini kunci struktur kelembagaan ini saya rasa bisa kita baca sendiri nanti di berbagai literatur. Jadi mesti ada kepemimpinan yang kuat, kemudian mesti ada kompetensi. Jadi pengelolaan itu harus dipastikan memiliki kompetensi baik dari kompetensi syariah ataupun kompetensi investasi dan manajemen. Kemudian pengawasan dan kepatuhan, ya kita sudah punya OJK, kita punya BWI dan seterusnya. Kemudian harus ada inovasi dan adaptasi, ini penting untuk menjamin sustainability. Nah ini kalau untuk tantangan dan prospeknya, ya tentu saja tantangannya adalah secara regulasi. Kita kan sudah ada bank mikro wakaf ya, dan sudah disampaikan tadi oleh dari BWI ya, bahwa memang kita masih untuk bank mikro wakaf ini kita masih begitu banyak tantangan dan belum sepenuhnya wakaf sebetulnya menggunakan konsep wakaf. Masih ada konsep-konsep yang dari eksternalnya ya masuk ke dalam konsep wakaf tersebut. Kemudian ya tantangannya bagaimana dengan risiko investasi. Ya, yang menarik sebetulnya saya kalau saya tidak salah ingat di fatwa Aufi yang terbaru tentang wakaf itu, dan saya sempat baca beberapa literatur dari beberapa buku fikih wakaf itu. Tapi ini bukan berarti memudah-mudahkan ya, bukan berarti memudah atau menyengajakan ya. Akan tetapi bahwa ketika kita sudah berinvestasi dengan sebaik-baiknya, dengan penuh perhitungan dan profesionalisme, tapi tetap kemudian ada terjadi ya risiko yang tidak kita inginkan, maka ya, sebetulnya sifat sustainability-nya itu tidak hilang. Ya dia tetap ada ya walaupun kemudian ya seperti apa namanya modalnya itu kayaknya sudah hilang ya, modalnya sudah hilang, tapi sebetulnya manfaatnya itu sudah dirasakan oleh masyarakat, dan sebagian ulama memandang bahwa sustainability itu dilihat dari bagaimana kemanfaatannya di masyarakat. Kemudian mesti ada inovasi. Nah, ini inovasi investment. Ya, ini yang penting karena misalnya sekarang kita sudah punya sukuk, ya, kita sudah punya program-program wakaf produktif yang dilakukan oleh berbagai nazir-nazir wakaf. Ini tentunya sangat mendukung ya, sangat mendukung. Dan terkait dengan akad atau model-model pemberdayaan investasi ini, saya rasa kita sudah bisa belajar dari banyaknya lembaga-lembaga wakaf yang kemudian sudah ya secara komunitas ataupun secara kelembagaan mereka sudah mengaplikasi. Ini saja dari saya, sekedar konsep dan model apa awal ya bagaimana kita berpikir ke depan untuk mudah-mudahan bisa nanti suatu saat kita punya bank wakaf ya yang mencoba mengintegrasikan, mengkolaborasikan berbagai nazir yang sudah ada. Karena sekedar contoh, ini terakhir mungkin di dekat-dekat saya nggak perlu sebut di mana, di dekat-dekat saya itu banyak nazir kecil yang mungkin dia punya dana wakaf tapi kecil. Jadi dana wakaf itu terkesan mandek dan apa namanya tidak bergerak karena memang kecil. Ada orang mungkin menginvestasikan dananya tapi kecil, dan kalau kecil kan bingung juga mau diinvestasikan kemana dan seterusnya mau pemberdayaan bagaimana dan seterusnya, dan seterusnya. Nah mungkin perlu dipikirkan nazir-nazir ini kemudian gimana sih kalau bisa berkolaborasi ya dalam sebuah lembaga yang lebih besar, lalu kemudian dana-dana wakaf itu dikumpulkan untuk kemudian diinvestasikan dan dipertanggungjawabkan secara bersama. Termasuk yang kami coba propose itu mencoba mengajukan ya pemikiran dana-dana masjid. Ya, tapi ini kan secara fikih mungkin perlu pembahasan lebih lanjut. Dana-dana masjid itu ya kalau misalnya sebagian atau 1%-nya saja kita alokasikan untuk menjadi dana wakaf dan kita letakkan di bank wakaf ya, itu tentu saja menjadi potensi wakaf yang sangat besar. Nah ini mungkin perlu kita pikirkan. Nah ini saja dari saya, Ibu Sulistiwati, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pemanas pemicu untuk diskusi kita selanjutnya. Hadanallah wa iyyakum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Bayu. Masya Allah luar biasa ya paparannya.
tentang konsep dasar bank wakaf, kemudian struktur kelembagaan juga tadi sampai disebutkan apa challenges dan future prospeknya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke pembicara yang kedua, yaitu Profesor Dr. Raditya Sukmana. Sebelum saya bacakan CV beliau, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Bapak Ibu dapat menyampaikan nanti pertanyaan atau diskusinya melalui langsung melalui lebih dulu klik raise hand, kemudian juga bisa melalui chat box dapat mengetik nama, kemudian institusi dan pertanyaan yang akan disampaikan. Nanti di sesi diskusi akan kami pilih sesuai dengan tema yang relevan pada acara siang hari ini. Sebelum Prof. Raditya Sukmana menyampaikan paparannya tentang Bank Wakaf, saya sebutkan atau saya bacakan terlebih dahulu CV singkat beliau. Ini challenge ya, menyampaikan CV secara singkat karena luar biasa. Banyak sekali ya pengalaman beliau sudah malang melintang di dunia perwakafan, baik Indonesia maupun di luar negeri. Profesor Dr. Raditya Sukmana SEMA, beliau lahir di Surabaya 13 April 1976, masih sangat muda ya Prof, Masya Allah. Dan education beliau untuk S3-nya itu di PhD in Economic International Islamic University Malaysia. Kemudian beliau juga sebagai visiting scholars di Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, IRTI SDB ya. Itu 2014 sampai 2015. Selain itu, beliau juga sebagai professorship di Ministry of Research, Technology and Higher Education Republic of Indonesia di 2019. Ada banyak sekali awards yang beliau terima ini, antara lain dari National Wakaf Figure from Academic Elements at BWI tahun 2022. Dan juga sebagai the Distinguished Scholar in Islamic Social Finance Bank Indonesia tahun 2020, juga menerima best paper ya, first best paper International Conference CFP Wakaf and Economic Growth Universitas Trisakti dan BWI tahun 2016. Beliau juga sebagai reviewer dan advisory board di beberapa jurnal internasional terindeks Scopus ya, antara lain di IMF, M, Scopus Q2, kemudian juga JECD ya, JECD Scopus Q3, juga di Jurnal Ekonomi Malaysia Scopus Q3, juga Singapore Economic Review Scopus Q3, dan juga BMEB dari Bank Indonesia Scopus Q2. Baik, Pak Profesor Dr. Raditya Sukmana, dipersilakan barangkali dapat menyampaikan paparannya sekitar 20 sampai 25 menit. Monggo, Baik, Prof. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua PBI, Bapak Tatang Astarudin, terima kasih Pak sudah mengundang saya. Dan juga pembicara yang pertama tadi Pak Bayu, Pak Dr. Bayu. Assalamualaikum Pak Bayu, Alhamdulillah. Kemudian Bu Sulis sebagai moderator dan Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ini. Baik, saya ada sekitar 30-an slide Sulis ya. Dan ini harus disampaikan dalam 20 menit ya. Kita coba ya insya Allah ya. Oke. Saya akan melakukan pembahasan untuk kesempatan ini dengan tiga hal ya. Tiga hal, yaitu bagaimana pentingnya tata kelola. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu. Jadi apa yang disampaikan Pak Bayu tadi ada kesamaannya ya, ada kesamaan dalam pembahasannya. Kemudian yang kedua saya akan bahas tentang best practice, tadi sudah juga dijelaskan, tapi nanti sedikit akan saya tambahkan ya. Kemudian usulan dan kesimpulan ya. Jadi ini saya susun berdasarkan riset dari Scopus, kemudian saya cek best practice Bank Syariah dengan wakaf di dunia ya. Kemudian opini saya yang sering saya munculkan dalam tulisan-tulisan di surat kabar ya. Saya mulai dulu dengan ini ya. Jadi ini saya tulis ketika kita tahu semua ada lembaga sosial Islam yang kemudian sampai berurusan dengan polisi. Itu membuat kita cukup ini ya, cukup sedih dan sebagainya ya. Kemudian saya berpikir apa
kontribusi saya dalam hal ini supaya tidak ada lagi kejadian yang serupa di masa depan. Akhirnya saya menulis ini, urgensi OJK dana sosial. Ya, sebetulnya saya lebih menekankan pada tata kelolanya, ya, tata kelolanya. Nah, kalau Anda lihat ini di bawah nama saya itu ada, kalau mungkin bisa sempat terbaca ya, ada tulisan aneh kalau kita mengatur dana deposan dengan regulasi ketat, tetapi dana fakir miskin kita atur dengan tidak ketat. Nah, ini yang mau saya jelaskan ya. Jadi begini, kita semua tahu bank itu eh, bisnis prosesnya itu adalah orang yang kelebihan dana, kemudian meletakkan uangnya di bank dan uang tersebut kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan untuk kepentingan bisnis, ya, untuk kepentingan bisnis. Kemudian kurang lebih sama dengan lembaga sosial seperti Amil ataupun Nazir, yaitu orang yang kelebihan dana, mereka kemudian menyedekahkan di lembaga sosial, kemudian mereka serahkan kepada pihak yang membutuhkan untuk kelangsungan hidup. Plus juga ada bisnis kecil-kecilan dan lain sebagainya. Tapi utamanya kalau untuk kita bicara fakir adalah untuk kelangsungan hidup. Nah, mari kita lihat. Kalau bank, ya, tentu ada regulator. Sama, lembaga sosial juga ada regulator. Tapi mari kita lihat. Regulasi kepada bank itu sangat-sangat ketat dengan tujuan satu, yaitu menyelamatkan dana deposan. Kalaupun ada tujuan yang kedua adalah agar bisnis proses perbankan itu berjalan dengan lancar. Itu tujuan regulasi dari kepada perbankan. Makanya kemudian bank itu disebut sebagai highly regulated industry atau industri dengan regulasi yang sangat-sangat ketat. Yang tujuannya adalah melindungi dana nasabah, ya, dan kemudian bisnisnya agar lancar, ya, dana nasabah. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ada kecurangan, ya, atau ada tata kelola yang tidak pas yang ada di perbankan, ya, kemudian katakan misalnya ya dicuri, ya, ini dana yang kemudian diambil, fraud, curang, dicuri salah sama manajernya dan sebagainya gitu. Apa yang terjadi? Dana deposan hilang, ada LPS masuk, ditalangi gitu ya, tapi kemudian reputasi yang ini jadi turun, kemudian deposan akan pindah. Ya, jadi worst case, kondisi terburuk dari turunnya tata kelola, kurangnya tata kelola itu adalah nasabah pindah ke bank lain, gitu kan ya? Oke, nah sekarang mari kita lihat kalau lembaga sosial, apa yang terjadi kalau misalnya yang tadi ini lembaga sosial yaitu pihak yang kelebihan dana menginfatkan ke lembaga sosial kemudian menyerahkan kepada fakir miskin yang kelangsungan hidup untuk kelangsungan hidup itu tidak diregulasi dengan ketat. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Kalau regulasi tidak ketat, itu akan menimbulkan SOP yang tidak lengkap juga. Betul kan? Kalau SOP yang tidak lengkap, apa yang terjadi? Lembaga amil maupun lembaga nazir tidak punya SOP bagaimana mendistribusikan manfaat wakaf. Misalnya manfaat wakaf atau zakat kita bicara ya. Zakat itu kemudian ini harus diberikan kepada fakir yaitu berupa obat-obatan kepada nenek-nenek tua yang nggak bisa lepas dari tempat tidur. Karena nggak punya SOP maka petugas amilnya itu atau petugas zakat sama petugas wakafnya itu terlambat mengirimkan obat kepada nenek-nenek itu. Apa yang terjadi? Nenek itu bisa meninggal. Karena nggak ada SOP. SOP tidak ada karena regulasi yang tidak ketat. Nah, kenapa kemudian lembaga sosial kok kemudian tata kelolanya seperti ini? Padahal urusannya sama nyawa. Urusannya sama nyawa. Sedangkan di perbankan itu urusannya paling kondisi terburuknya aja nasabah pindah. Itu regulasinya sangat ketat. Tapi kenapa urusannya sama nyawa? Itu regulasinya tidak ketat. Itulah kemudian saya nulis urgensi OJK dana sosial. Kita perlu ya regulasi dengan sangat ketat untuk urusan-urusan sosial. Bahwa itu diletakkan di OJK atau itu diletakkan di Kemenak yang relevan, misalnya Direktorat Zakat dan Wakaf atau mana-mana ya, itu tidak ada masalah. Yang penting fungsinya jalan. Seperti tadi Pak Bayu yang katakan, dulu ada Baitul Mal, sekarang fungsinya beberapa di Kementerian Keuangan, ada di lembaga sosial dan sebagainya. Yang penting fungsinya. Nah, itulah kemudian kenapa tata kelola itu menjadi sangat-sangat penting. Jadi saya bayangkan kalau ini paling tidak nanti ada OJK, kalau nanti Bank Wakaf itu jadi ya, paling tidak ada OJK, kemudian Kementerian Keuangan, ada Kemenak ya, nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, jadi ini adanya fraud, adanya negligence itu
tentu untuk dana sosial itu resikonya jauh lebih besar. Kenapa? Konsekuensinya adalah tadi itu nenek-nenek bisa meninggal karena terlambat didatangi oleh petugas amil atau petugas wakaf produk itu mengirimkan obat-obat yang harus diminum nenek itu pagi tadi. Ya, oke, itu tata kelola, pentingnya tata kelola. Nanti akan saya lanjutkan dengan usulan-usulan yang juga di situ nanti juga ada tata kelola. Sekarang saya melanjutkan, melengkapi tadi yang sudah dijelaskan Pak Bayu tentang best practice. Tadi Pak Bayu menjelaskan sudah ada Grameen Bank, ada dan lain sebagainya. Di sini saya hanya 3 saja ya. Ada Turki, Singapura, dan kemudian ada Malaysia yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Cuman saya akan lebih lebih mendalam lagi dengan hanya beberapa kasus saja. Jadi kalau kita bicara, saya akan mulai dulu dengan Singapura ya. WARIS ini merupakan singkatan, yaitu apa? Singkatannya adalah Wakaf Real Estate Singapura. Kalau kita baca di sini, WARIS ini adalah PT. PT yang 100% miliknya MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura. Karena Islam di sana minoritas, maka keberadaan MUIS itu menjadi sangat penting. MUIS ini tempatnya orang Singapura kalau mau menikah, tempatnya orang Singapura kalau mau bayar zakat, bayar misalnya berdonasi wakaf dan sebagainya itu di MUIS. Tetapi MUIS ini eh, banyak ahli-ahli agama yang sangat luar biasa itu ada di MUIS. Tetapi orang-orang MUIS itu bukan orang-orang yang punya background bisnis. Nah, menyadari hal itu, maka MUIS kemudian mendirikan PT, namanya Waris, Wakaf Real Estate. Jadi ketika orang Singapura mau berwakaf tanah, diserahkan pada MUIS, MUIS kemudian menyerahkan kepada Waris agar tanah produktif, tanah wakaf itu bisa menjadi produktif. Ya, Wakaf Real Estate. Jadi bentuknya PT. Jadi ini bukan bukan apa namanya, bukan bank, bukan bank ya. Dan ini foto saya ketika dengan salah satu CEO Waris tahun sekitar sebelum COVID dulu ya. Jadi kalau kita belajar dari luar negeri, Waris ini dia ngurusi tanah-tanah wakaf ya untuk kemudian dibangunkan real estate, bangunan apartemen, bangunkan gedung untuk disewakan, apartemen juga untuk disewakan, tapi tidak ada yang dijual karena itu tanah wakaf. Disewakan tapi jangka panjang yaitu 99 tahun dan sebagainya gitu. Nanti setelah 99 tahun dikembalikan lagi pada waris, kemudian dibongkar habis, kemudian dibangunkan bangunan apartemen yang jauh lebih modern lagi sehingga harganya lebih mahal untuk kemudian dapat income lebih mahal lagi. Ya, nah ini adalah yang dikelola waris. Dulu sebelum bangunan yang sekarang itu ada, Bapak lihat yang sebelah kanan, yang sekarang yang ada di Ben Colin Street itu di Singapura. Bangunan yang sebelumnya itu ada di sebelah kiri. Sebelah kiri bisa sampai menjadi sebelah kanan itu bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah dengan adanya apa namanya ini ya musyarakah bonds. Ya ini nanti diskusi terpisah ya. Ini penjelasannya panjang tapi Pak Ibu kalau baca ngelihat YouTube saya ada di namanya Ben Colin Street Raditya Sukmana itu ada. Tapi intinya adalah bahwa kalau Bapak Ibu lihat di sini hotel ini kemudian sama toko-toko yang ada itu keuntungannya adalah untuk masjid. Ya, dan itu dikelola oleh waris, bukan bank, tetapi PT yang 100% miliknya MUIS. Ya, itu contoh di Singapura. Tadi Pak Bayu juga menjelaskan tentang Social Investment Bank. Nah, ini saya bukakan. Ya, ini bisa dicek, ini websitenya Social Investment Bank. Kalau Bapak Ibu buka ini ya, bisa kelihatan kursor saya ya. Ini ada tulisan retail. Retail ini kalau Bapak Ibu klik, ini nanti di bawah ada tulisannya cash wakaf deposit. Nah, jadi bank ini juga menerima cash wakaf. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawahnya, ini ya, ini yang saya highlight, yang biru, yang di bawah ini. Deposito yang diletakkan di bank ini akan diinvestasikan oleh bank ya, yang sesuai syariah, yang kemudian menghasilkan laba dengan rate yang tinggi, yang kemudian pokoknya akan tetap dan keuntungannya akan disalurkan kepada yang diinginkan oleh wakif. Nah, ini sebetulnya kalau di kita itu mirip dengan JWLD, cash wakaf link deposit. Ya, jadi orang-orang naruh uang di bank ini, terus kemudian bank ini menggunakan uang itu untuk bisnis dulu, yang sesuai syariah, baru dapat keuntungan. Keuntungannya adalah untuk sosial. Jadi ini mirip sekali sama JWLD. Ya, bukan CWLS. Kalau CWLS kan ada sukunya, tapi ini JWLD, yaitu deposit yang ditawarkan oleh Social Investment Bank. Nah, ini Vakif Katilim Bank, yaitu bank wakaf yang ada di Turki.
Ini menarik Bapak Ibu ya. Ini waktu tahun lalu saya berkunjung ke bank ini di Istanbul ya. Jadi bank ini saya perlu mengingatkan pada Bapak Ibu semuanya bahwa kita melihat Turki itu sangat maju dalam wakaf, iya, tetapi tidak semua wakaf Turki maju. Kita ada hal yang kita lebih maju, Bapak Ibu. Apa itu yang kita lebih maju? Yaitu cash wakaf. Di Turki itu cash wakafnya tidak berkembang. Ya, cash wakaf tidak berkembang. Tapi wakaf apa yang berkembang? Wakafnya adalah wakaf zaman Turki Utsmani. Tahun 1400-an ketika jaya-jayanya Turki, eh, golden era ya, era emas Turki ketika Islam masih berjaya, itu tulang punggungnya adalah wakaf. Bangunan untuk jadi sekolah, bangunan untuk jadi masjid seperti Hagia Sophia sekarang ini, bangunan kemudian jadi rumah sakit dan sebagainya. Itu datanya itu eh, tersimpan dengan baik sampai dengan sekarang-sekarang ini. Siap, data itu yang nyimpen siapa? Salah satunya adalah Vakif Katilim ini. Jadi Vakif Katilim ini itu dia mengelola gedung-gedung zaman 1400 itu untuk disewakan. Termasuk beberapa gedung yang dijadikan kantor ini, itu adalah gedung yang didirikan di tahun 1400. Yang kemudian Vakif ini harus membayar, kemudian keuntungannya itu adalah nanti untuk sosial. Ya, jadi ini bank tetapi mengelola aset-aset zaman dahulu. Ya, mereka tidak mengenal cash wakaf sekarang. Jadi kalau misalnya saya sempat tanya sama orang Turki ketika diskusi dengan orang ini ya, boleh nggak kalau saya bercash wakaf kepada Anda? Oh, mohon maaf, nggak bisa. Kami tidak menerima cash wakaf. Nah, seperti itu. Jadi cash wakaf kita lebih maju. Di Turki itu mereka gedung-gedungnya itu masih, ya walaupun sudah banyak yang hancur, tapi yang tersisa masih sangat banyak sekali dan itu dikelola salah satunya adalah Vakif Katilim ini. Ya, jadi itu apa namanya ini. Nah, sekarang Malaysia juga ada bank yang kemudian berinteraksi dengan wakaf. Apa itu ini? My Wakaf Bank Muamalat Malaysia Berhad. My Wakaf. Ya, ini bisa dilihat websitenya nanti ya. Nah, ketika kemudian ada kanan atas ini Wakaf Now ini, Wakaf sekarang ini kalau kita klik itu munculnya adalah semacam ini. Ya, kita lihat wakaf solar, dome dryer dan sebagainya, fisherman for fisherman farmer community. Ini saya nggak tahu. Ini ada housing wakaf mungkin untuk rumah ya, mungkin untuk ini peralatan-peralatan untuk apa namanya apa namanya nelayan gitu ya. Dan mereka membutuhkan ini 1.500.000 ringgit Malaysia dan sampai dengan sekarang yang sudah terkumpul 137.000. Kalau ini rasanya ini mirip sekali dengan kalau kita istilahnya adalah wakaf melalui uang. Ya, karena ini uang yang terkumpul itu langsung digunakan untuk membeli ini. Nah, langsung jadi wakaf uang yang terkumpul langsung akan digunakan untuk membeli ini. Jadi ini di dalam kita di Indonesia ini adalah istilahnya wakaf melalui uang. Jadi kita juga sudah punya apa yang ada di luar negeri. Nah, itu best practice. Nah, sekarang saya mau ini justru yang paling penting yang justru apa namanya bank wakaf kita akan menjadi seperti apa. Nah, begini Bapak Ibu. Eh, Kalau bank wakaf kita itu hanya mengelola cash wakaf, menerima cash wakaf, itu sangat baik, tetapi itu sangat minimal sekali bekerja kita. Ya, kenapa? Karena kalau kita hanya menerima wakaf, kemudian misalnya kita fokuskan kepada UMKM, ya. Kalau UMKM biasanya sekarang ini ya, yang sekarang ada ini kan yang sudah nazir BMT kan boleh jadi nazir ya. Jadi misalnya BMT itu menerima cash wakaf 100 juta. Kemudian diberikan kepada UMKM. BMT tersebut juga menerima dari anggota. Misalnya 75 juta dari anggota ya. Ini nanti yang dari anggota mereka kan pasti minta SHU kan? Pasti bagi SHU. Sehingga kemudian apa namanya ketika dikasihkan pembiayaan maka BMT harus mikir, waduh nanti saya harus bagi SHU, berarti saya harus memberikan rate yang lebih tinggi supaya saya bisa ngasih untuk SHU gitu kan. Dan ada sisanya yang sisanya adalah untuk keuntungan BMT. Tetapi kalau ini cash wakaf ya, cash wakaf masuk BMT kan kita nggak perlu mengembalikan lagi 100 jutanya itu kepada wakifnya, nggak perlu. Bagi hasilnya juga nggak perlu dikasih. Jadi ini adalah zero cost of fund. Jadi ini dana yang paling murah ya, dana yang paling murah yang kemudian rate-nya atau apa bagi hasil kepada UMKM-nya itu bisa kita turunkan. Makanya kemudian BMT itu sangat senang dengan konsep apa namanya wakaf ini. Nah, kalau bank wakaf kita mau didesain hanya untuk menerima cash wakaf itu bagus, tetapi itu minimal nanti kita bisa apa namanya
aktivitasnya. Maka di sini saya usulkan. Nanti kemudian baru kita pikirkan, kalau begitu nanti regulatornya siapa. Nah, itu ya. Apa usulan saya? Bank wakaf ini punya wewenang yang lebih dari sekedar bank, yaitu punya wewenang yang lebih luas. Apa itu? Mengelola tanah wakaf. Selama ini bank umum ya, bank syariah umum, itu tidak bisa memberikan pembiayaan kepada gedung di atas tanah wakaf. Nggak bisa. Karena apa? Karena bawahnya itu adalah tanah wakaf. Kan nggak bisa dijual nanti, nggak bisa dilelang dan sebagainya gitu ya. Makanya bank syariah itu tidak kemudian bisa memberikan pembiayaan untuk bangunan di atas tanah wakaf. Nah, kalau bank wakaf kita, maka harus sebaliknya punya wewenang untuk mengelola tanah wakaf. Artinya apa? Artinya mari kita lihat sekian banyak tanah wakaf nganggur, idle yang ada di Indonesia ini sudah 5 tahun, sudah 10 tahun dan sebagainya. Itu kan kasihan wakifnya. Wakifnya itu sudah merelakan terpisah dari hartanya, aset tanah-tanah tersebut, tapi sama nazir dibiarkan saja. Nah, marilah kemudian fungsi agar itu menjadi produktif itu dilaksanakan oleh bank wakaf. Maka nazir-nazir yang tidak sanggup mengelola tanah yang sudah nganggur lama sekali itu, mari kerjasama dengan bank wakaf. Artinya bank wakaf diberi wewenang untuk mengelola tanah wakaf. Ya, kemudian yang kedua, boleh mengeluarkan suku. Nah, ini juga penting. Saya setuju dan penting dengan Pak Bayu masalah inovasi tadi. Bank wakaf kenapa boleh mengeluarkan suku? Karena begini, Bapak Ibu. Kalau ada tanah wakaf, ya, kemudian bangunan di atas tanah wakafnya, misalnya dibiayai dengan wakaf uang, itu bisa. Tetapi nunggunya lama, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat CWLS yang kemudian menghasilkan Ahmad Wardi, Rumah Sakit Ahmad Wardi di Banten itu tanahnya sudah ada, kemudian CWLS hanya membutuhkan 50 miliar saja, kita harus menunggu 1 sampai 2 tahun. Padahal 50 miliar itu sangat sedikit kalau itu suku yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Sangat kecil sekali, tapi nunggunya sampai 1 sampai 2 tahun. Ya, lama sekali. Masalah awareness, masalah apa dan sebagainya. Sehingga mari kita beri wewenang kepada bank wakaf ini untuk bisa mengeluarkan suku. Sehingga apa? Berarti profit. Memang iya. Suku berarti yang beli nanti adalah investor, bukan wakif. Ya, seperti Bapak Ibu dari sekian banyak yang ada di Zoom ini, saya yakin beberapa sudah pernah ada yang umroh maupun haji ke sana, Masjidil Haram. Di sebelahnya kan ada gedung yang sangat tinggi yang di atasnya ada jam, itu kan Zam-Zam Tower. Zam-Zam Tower itu Bapak Ibu, itu tanahnya adalah tanah wakaf. Bangunannya itu tidak dengan wakaf uang, tetapi dengan suku. Nah, itu juga termasuk yang Singapura tadi, itu juga dengan suku. Maka bank wakaf ini, mari kita beri wewenangnya untuk mengeluarkan suku. Tujuannya apa? Bayangan saya begini ya Bapak Ibu ya. Suku untuk peternakan. Ya, tanahnya mana? Tanahnya itu ada dalam setiap provinsi. 5 hektar di Aceh, 10 hektar di Medan, berapa hektar di Sumatera Barat. Semua provinsi yang ada Sumatera itu ada tanah wakaf yang akan dibiayai untuk peternakan dari apa namanya bank wakaf ini mengeluarkan suku. Begitu juga di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, semuanya ada tanah wakaf. Ngeluarin sukunya satu, tapi nilainya adalah triliunan yang kemudian triliun yang dikumpul itu nanti profit ya. Ingat ya, ini suku berarti ini profit. Investor itu kemudian memberikan membeli suku, dananya diterima bank wakaf, kemudian di eh, dibagi-bagi kepada tanah wakaf yang kosong itu untuk membuat peternakan dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian ini akan sangat luar biasa ini. Kemudian bank boleh melakukan investasi di pasar modal. Bank itu boleh jual beli saham, ya. Izinkan bank wakaf ini untuk punya wewenang jual beli saham yang diwakafkan. Kan saham itu kan sudah ada di SNM MUI fatwanya, kemudian setara dengan cash, ya, berarti bisa dijual belikan, boleh. Suku, reksadana, boleh bank itu kemudian apa namanya berinvestasi di pasar modal. Berikan wewenang itu kepada bank wakaf, ya. Terus kemudian menerima wakaf uang dari individual maupun institusi dalam dan luar negeri supaya apa namanya dananya langsung besar gitu ya. Nah, itu wewenangnya ya. Mungkin bisa banyak lagi tapi ini paling tidak ini saja sudah luar biasa itu ya. Kemudian fokus pembiayaan pada sektor penting. Apa itu? Sektor yang sehari-hari kita apa namanya pasti berinteraksi dengan kita, yaitu peternakan.
ya, di atas tanah wakaf, domba, kambing, sapi, ayam, ikan, lele, dan semuanya itu. Nah, itu kan sehari-hari kita berinteraksi makan dengan hal-hal semacam itu ya. Terus kemudian kita buat kandangnya, kita buat industri halalnya, mulai dari RPH-nya itu ada di satu tempat. RPH, kemudian dagingnya kemudian pindah ke pabrik, pabrik kemudian diolah sampai kemudian jadi kaleng, kemudian kita ekspor dan lain sebagainya. Orientasi juga kepada lokal. Kita nggak bicara 5-10 kambing ya, tapi kita bicara ribuan kambing, ratusan, ribuan sapi dan sebagainya yang kemudian industrinya itu dibiayai dari suku yang di atas tanah wakaf. Oh, itu luar biasa. Pabrik bahan kimia dasar. Kenapa? Kan bahan obat sekarang mahal. Bahan obat itu impor terus. Ya, impor terus. Sehingga kalau kita kemudian bikin pabrik yang menghasilkan bahan kimia dasar lewat suku di atas tanah wakaf itu akan sangat luar biasa. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah nanti pada beban pemerintah, terutama bidang kesehatan untuk BPJS-nya. BPJS akan lebih murah. Karena selama ini BPJS mungkin beli-beli obat itu mayoritas impor semua, makanya harganya mahal. Tapi kalau kemudian pabrik bahan baku ini bisa didirikan di Indonesia dengan bahan baku lokal, ya kita nggak kekurangan sumber daya alam kok. Itu kemudian hasilnya bahan kimia dasarnya akan sangat murah yang nanti kemudian dibeli bahan kimia tersebut dibeli sama Kapil Farma, dibeli sama Indofarma dan sebagainya untuk jadi tablet, jadi kapsul dan sebagainya itu akan jauh lebih murah ya, dan itu kemudian BPJS akan kemudian bisa bebannya menjadi ringan ya. Nah, ini tadi peternakan didanai dari suku kemudian dikerjasamakan dengan universitas, dengan perusahaan, apalagi kalau letaknya di pesantren itu sangat-sangat menguntungkan. Kenapa? Nanti santri-santri bisa belajar bagaimana menjadi peternak sapi, peternak lele, peternak, sehingga kemudian jiwa entrepreneurnya itu ada. Ya, universitas ini mengapa begitu penting? Ini Fakultas Kedokteran Hewan. Ya, mahasiswanya itu akan menjadikan tanah wakaf itu sebagai laboratorium hidup untuk skripsinya, untuk penelitian dosennya, untuk inovasinya dan sebagainya itu. Jadi kerjasama ini akan sangat menguntungkan sekali. Ya, ini bahan baku. Ini pernyataan Bapak Presiden sendiri bahwa 95% bahan baku itu masih impor. Nah, kenapa nggak kita dirikan pabriknya itu di sini di atas tanah wakaf dibiayai sama suku yang dikeluarkan bank wakaf. Bank wakaf karena ini punya pemerintah, maka kemudian harus ada Kementerian Keuangannya di situ, ya. Nah, gitu ya. Nah, ini usulan saya, ya. Ini adalah topik terakhir. Tadi sudah governance, tata kelola, kemudian best practice, kemudian ini adalah struktur wakafnya. Kurang lebih sama dengan Pak Bayu, tapi ini adalah poin-poin penting yang saya harapkan itu ada dan kita visinya harus ke depan bahwa kita ada teknologi, ada dan lain sebagainya. Divisi riset, perencanaan inovasi tadi sama dengan Pak Bayu, ini sangat-sangat penting ya. Penghimpunan, pengelolaan, distribusi, manajemen risiko, hukum kepatuhan sari dan sumber daya manusia. Mari kita lihat ya. Direktur utama memimpin operasional secara normal, itu tugasnya direktur utama. Mari kita lihat direktur riset ya. Kita harus punya, jadi gini nih, saya sedikit cerita Bapak Ibu ya. Indonesia, saya keliling beberapa negara kaitannya juga dengan wakaf, kaitannya juga dengan beberapa hal ya. Kita tidak perlu pesimis Bapak Ibu. Pak Bayu nanti pasti sudah juga setuju dengan saya bahwa kita merasa tertinggal. Itu tidak Bapak Ibu. Kita beberapa hal maju. Memang beberapa hal lain kita ada tertinggal. Ya, masalah inovasi untuk pemberdayaan, insya Allah kita unggul. Inovasi pengeluaran suku kita unggul. Ya, inovasi pemberdayaan zakat, pemberdayaan UMKM kita unggul. Ya, itu kita unggul. Yang kita kalah, salah satunya yang saya lihat nyata sendiri itu adalah misalnya kita kalah sama Qatar, Bapak Ibu. Qatar itu maju di apa? Maju di digitalisasinya, Bapak Ibu. Riset-riset mereka, kemudian apa yang mereka lakukan, itu sudah kita nggak pernah terbayang bahwa itu nanti akan ada. Apa itu? Itu sebagian nanti akan saya jelaskan di sini. Ya. Riset inovasi itu bagaimana kita bisa menghasilkan profit berbasis wakaf dalam metaverse. Apa itu metaverse? Nanti saya jelaskan. Ya. Kemudian dilakukan perencanaan untuk semua bidang. Jadi riset inovasi perencanaan ini adalah think tank-nya. Ya. Dia harus tahu keadaan kekinian, digitalisasi isunya seperti apa, kekuatannya, kemudian hambatannya, bagaimana supaya tidak dihack lagi mobile banking kita, dan semuanya. Itu adalah tanggung jawabnya riset inovasi dan mereka harus melakukan perencanaan,
perencanaan itu harus dilakukan oleh divisi penghimpunan. Perencanaan harus dilakukan oleh divisi pengelolaan dan pendistribusian dan lain sebagainya. Inovasi. Wakaf kemudian digabungkan apa? Mau digabungkan asuransi, mau digabungkan reksadana, mau digabungkan dengan pasar modal syariah dan sebagainya. Itu yang mikirkan inovasinya bentuknya seperti apa itu direktur ini. Ya, tapi pelaksanaannya nanti diserahkan kepada yang relevan. Jadi kalau inovasi misalnya digabungkan dengan instrumen keuangan syariah ini, berarti itu isunya adalah pengelolaan. Untuk strategi kemudian bagaimana medsos dengan apa namanya ketentuan apa namanya artificial intelligence dan sebagainya itu yang mikirkan inovasi, tapi nanti dilaksanakan sama divisi penghimpunan. Ya, nah contohnya misalnya divisi penghimpunan yang tugasnya nyari uang, ya bisa nggak divisi penghimpunan itu mikirnya jangan kemudian orang per orang untuk kita mintai apa dana zakat atau dana wakafnya ya. Mari kita langsung beralih kepada wakaf saham, ya. Bisa nggak, Bapak Ibu sekalian, saya melihat bank syariah terbesar di dunia itu adalah Al-Rajhi. Berapa asetnya Bapak Ibu? 3.300 triliun rupiah, Masya Allah. Ini sama, kurang lebih, sama dengan APBN kita. APBN Indonesia. Jadi Indonesia itu kekayaannya kurang lebih sama dengan satu bank yang ada di Arab Saudi. Kurang lebih seperti itu ya, kalau ngelihat dari nilainya ini. Bayangkan, kaya sekali. Misalnya, bisa nggak kita melobi yang punya Al-Rajhi, yang namanya Al-Rajhi, yang punya Al-Rajhi, Bank Al-Rajhi itu untuk mewakafkan 1%-nya saja sahamnya. 1%-nya saja. Sehingga kalau mereka nanti dapat keuntungan, maka 1% dari keuntungan itu akan kemudian jadi milik kita. Bisa langsung dihabiskan, karena yang wakaf itu adalah sahamnya. Nah, itu tugasnya divisi penghimpunan. Jadi divisi penghimpunan harus mikirnya itu sangat jauh sekali. Kita harus mikirkan yang strategis. Sahamnya harus kita wakafkan. Kita cari, misalnya, bisa nggak kemudian kita mencari saham-saham syariah yang ada di luar negeri. Bapak Ibu ini yang pakai komputer, yang pakai laptop selalu akan menggunakan Microsoft. Ya kan? Siapa yang punya Microsoft? Bill Gates. Microsoft itu kalau Bapak tahu, itu masuk dalam Dow Jones Islamic Index. Artinya apa? Artinya kalau saham itu kita beli, kita wakafkan, bisa. Bisa Bapak Ibu. Kalau mau kemudian kita wakafkan itu bisa. Itu tugasnya direktur penghimpunan. Direktur penghimpunan itu jangan hanya mikirnya uang untuk diwakafkan, tapi saham juga harus bisa diwakafkan. Nah, itulah tugasnya direktur penghimpunan. Jadi direktur penghimpunan ini isinya adalah orang-orang yang sangat ahli marketing, orang-orang yang sangat ahli tentang kekinian, ahli tentang digitalisasi, dan lain sebagainya itu harus orang-orang seperti ini. Ya, nanti ahli-ahli syariah itu ada direktur syariah sendiri, itu berbeda. Tapi di penghimpunan ini dia harus memikirkan tentunya di guideline dengan syariah. Nah, itu sangat penting sekali. Direktur pengelolaan, ya, bagaimana caranya supaya pengelolaan itu tidak kemudian dihack, misalnya apa namanya manajemen treasury, kemudian aplikasi mobile bankingnya kemudian nggak down, kemudian kita nggak bisa dan sebagainya, itu bisa nggak pakai blockchain dan sebagainya itu ya. Nah, ini metaverse, Bapak Ibu, metaverse yang paling maju itu adalah di Qatar. Saya sudah pernah ke sana dan saya diminta bicara untuk bagaimana metaverse itu bisa membantu wakaf. Ini saya presentasikan tahun lalu di tanggal 14 Maret 2023. Ya, apa metaverse itu nanti menjelang akhir saya akan jelaskan. Ya. Oh, ini ternyata. Jadi ini Bapak Ibu ya, coba bayangkan apa sih metaverse itu? Metaverse itu seperti ini. Ini Bapak Ibu lihat ya, ini adalah ruangan operasi. Kenapa kok gambarnya tidak nyata seperti ini? Memang tidak nyata. Ini adalah dunia maya. Bapak Ibu melihat ini itu melihatnya adalah dengan kacamata khusus, ya, kacamata VR namanya, virtual reality, ya, virtual reality. Kemudian kita masuk ke sana, kita lihat hanya beberapa detik saja ya. Mari kita lihat. Ini, nah, lihat ini adalah ada di ruangan operasi. Satu orang dengan orang yang lain itu satu orang mungkin di Eropa, orang yang lain mungkin di Afrika, orang yang lain mungkin di Anda dan sebagainya. Orang itu tidak perlu ketemu offline. Tapi orang itu cukup masing-masingnya pakai kacamata, mereka gabung dalam situs tertentu, mereka akan seakan-akan ketemu seperti ini, dan orang Afrika misalnya adalah pesertanya, mentornya adalah dari Eropa, yang kemudian tujuannya adalah belajar melakukan pembedahan. Ya, software ini siapa yang kemudian dibuat oleh siapa? Dibuat oleh vendor. Vendornya itu kemudian kita beli, kita wakafkan. Nah, vendornya aplikasi itu kita wakafkan. Artinya apa? Partisipan yang kemudian mau mendapatkan sertifikat
atas keikutsertaan ini harus bayar kan? Pesertanya harus bayar. Nah, uang yang kita diterima itulah yang kemudian kita kurangi dengan biaya mentor, biaya apa namanya operasional lain. Sisanya keuntungan adalah untuk sosial. Ini kemudian Bapak Ibu harus kita pelajari. Kenapa? Kita harus update dengan isu-isu kekinian. Kalau kita nggak update dengan isu-isu kekinian, saya khawatir Bapak Ibu, nasibnya kita itu seperti saudara-saudara kita yang sangat apa namanya kena dampaknya dari online transportasi online. Siapa itu? Supir bemo, supir angkot, ya, yang sopir bis dan sebagainya. Mereka sudah kehilangan penumpang karena penumpangnya pilih transportation online. Nah, itu kenapa? Karena pada saat online itu ada, supir bemonya tidak segera berpindah cari kerjaan lain, tapi dia tetap dengan supir bemo itu. Akhirnya kemudian mereka kesulitan cari kerjaan sekarang. Itulah kemudian kenapa kita harus belajar dengan, nah ini wakaf blockchain ya, yang kemudian kita harus berpikir bagaimana. Nah, di metaverse juga kemudian kita bisa berdonasi Bapak Ibu. Ya, bisa menghimpunkan dana dan sebagainya itu. Nanti ada isu. Nah, kemudian direktur pendistribusian, kita bisa nggak mapping database? Kita harus punya mapping dulu database fakir miskin dan lain sebagainya ya. Direktur manajemen resiko, ya. Ini salah satunya membuat solusi atas menurunnya nilai uang wakaf karena inflasi. Nah, ini juga resikonya kan besar. Ini harus dipikirkan sama direktur manajemen risiko. Kenapa ini relevan? Karena ini adalah terkait sama wakaf yang pokoknya itu tidak boleh berkurang. Ya, kalau ada orang yang ngasih 100 juta, ya 10 tahun yang lalu, ya berhasil kita pertahankan 10 juta, apakah itu makna mempertahankan nilai wakaf uang? Kan inflasi. Nah, itulah yang kemudian harus kita pikirkan ya. Direktur Hukum Kepatuhan Syariah, ya. Nah, ini tantangan juga. Ini saya bukan ahli fikih ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ahli fikih, mungkin mohon saya dicerahkan ya. Saya menulis ini, apakah secara syar'i dibolehkan wakaf tanah diubah bentuk menjadi wakaf uang? Tidak dijual kemudian uangnya dihabiskan, tidak, itu saya tidak setuju. Ya. Jadi kalau ada wakaf tanah nganggur ya 10 tahun, kemudian udah dijual aja lah, nanti uangnya kita gunakan untuk fakir miskin. Itu saya tidak setuju, itu tanah wakaf. Ya. Tetapi boleh nggak misalnya, tanah wakaf itu yang sudah nganggur, itu dijual, tapi uang, berapapun uang yang kita terima, itu menjadi wakaf uang. Ya, pertimbangan saya begini Bapak Ibu. Mari saya membuat suatu ilustrasi ya. Ada BMT yang BMT ini bagus sehingga didatangi sama UMKM untuk pinjaman, untuk apa namanya pembiayaan, minta pembiayaan. Tapi BMT kehabisan uang. Wakafnya juga kehabisan. Dari wakif-wakif itu sudah diserahkan semua, habis semua. Sehingga banyak sekali UMKM yang kemudian datang nggak bisa dapat pembiayaan karena nggak ada uangnya. Sehingga UMKM itu nggak bisa bekerja. Ya, sehingga nggak bisa bekerja, nggak dapat penghasilan. Ya, artinya kan kita mendolimi sama orang itu. Ya, nah di satu sisi bisa jadi BMT itu juga punya lisensi wakaf untuk mengelola wakaf uang, tapi dia nganggurin 10 tahun. Nganggurin 10 tahun karena nggak tahu ini harus diapakan. Nah, bisa nggak sekarang tanah wakaf ya, sorry, di satu sisi punya tanah wakaf nganggur, ya 10 tahun nggak diapa-apakan. Bisa nggak tanah wakaf itu dijual, kemudian katakan dapat 1 M. Itu 1 M-nya langsung jadi wakaf uang. Sehingga untuk yang UMKM tadi datang minta pembiayaan, langsung dikasih pembiayaan. Nah, itulah kemudian tugasnya Direktur Hukum dan Kepatuhan Syariah. Artinya dia harus mikir seperti itu boleh atau tidak. Tentu ini menurut Syafi'i ini tidak boleh. Tetapi saya pernah diskusi dengan ulama apa namanya ahli fikih yang dari Malaysia. Beliau beliau mengatakan bahwa Syafi'i tidak boleh. Tetapi kalau kita melihat masalahnya apa? Ini kalau UMKM ini nggak dibiayai, itu dia nggak dapat penghasilan, dia akan rugi, dia akan apa namanya uh, miskin dan sebagainya itu. Maka masalahnya adalah tanah wakaf yang nganggur itu dijual tapi jadi cash wakaf. Nah, itu nanti silakan. Mungkin tidak perlu hari ini, tetapi nanti di kapan-kapan kita bisa. Sumber daya alam, sumber daya manusia itu juga sangat penting. Nah, ini sudah saya tulis ini di sini ya dengan Pak Prof Jai itu. Prof Jai juga menulis dengan saya. Sebagai ini adalah kalimat terakhir.
isu terakhir jadi regulator wakaf. Kalau tadi saya bilang bahwa karena ini bank, maka OJK harus masuk. Karena istilah bank ya itu secara legal itu adalah domainnya OJK, maka OJK masuk. Karena tadi saya mengusulkan ada suku dan suku itu tentunya suku pemerintah, maka ini sama seperti JWLS yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Berarti Kementerian Keuangan regulatornya sebagai regulator juga harus ada, ya. Terus kemudian karena ada wakafnya, berarti harus ada BWI atau ada Kemenak. Paling tidak tiga itu yang kemudian akan apa namanya eh, menjadi regulator dari bank wakaf ini. Pengelolaan aset, diversifikasi produk itu tadi sudah saya jelaskan, harus ada orang yang profesional, ya, dengan penuh inovasinya, tetapi harus ada orang apa namanya ahli fikihnya untuk menjaga kesariahannya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Ini ada media sosial saya. Kalau saya sering bicara tentang wakaf di sini, silakan di screenshot, silakan di foto dan lain sebagainya. Itu ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube saya dan sebagainya. Silakan di foto, screenshot dan sebagainya. Nanti kita bisa ngobrol lain waktu. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Sulis. Silakan Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih banyak, ini paparan yang daging semua dari dua pembicara kita, Pak Bayu dan Prof. Raditya Sukmana. Kemudian tadi disampaikan banyak hal ya tentang luar biasa ini tentang bank wakaf dari sisi governance-nya, kemudian juga memotret atau mengcapture beberapa praktik yang ada di Indonesia dan dunia. Tadi disebutkan salah satunya ada Islamic Social Bank dari Bangladesh, kemudian juga ada Vakif Bank di Turki juga ya. Baik, Bapak Ibu, luar biasa ini, semakin sore semakin banyak yang bergabung dan juga bersemangat sekali. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via chat juga. Kita dahulukan ya rekan-rekan yang hendak bertanya dari Pak Gus Piarman ini ya, silahkan. Sudah raise hand? Ya. Monggo panitia bisa di-unmute ya Pak Gus Piarman untuk menyampaikan kepada siapa? Apakah kepada dua-duanya atau salah satu dari pembicara kita? Silahkan Pak Gus Piarman. Sudah bisa menyampaikan pertanyaannya Pak Gus Piarman SAG? Sedang Ya. jauh dari instrumen kayaknya. Iya. Jauh dari laptop yang dia. Baik, saya coba ke Pak Karya Abadi ya. Silahkan Pak Karya Abadi, Sarjana Hukum. Ya, sudah standby nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Mohon maaf karena terlambat masuk, jadi ada pertanyaan dari teman-teman di sini di belakang, jadi saya mewakili Bu ya. Baik, Baik, silakan. untuk Pak Prof, jadi di sini kami mengalami sedikit kendala masalah tanah wakaf. Jadi saya cerita sedikit masalah yayasan kami yang ada di wilayah kami. Jadi awal mulanya yayasan itu bernaung memiliki sebuah LKSA, tetapi dalam waktu singkat dia mengambil tanah wakaf yang kami miliki oleh ahli warisnya dengan alasan dia ingin membuat lembaga pendidikan di sana di LKSA itu. Sedangkan itu adalah LKSA itu tanah apa, Pak? wakaf Mohon maaf. yang sudah diwakafkan. LKSA itu Ya? apa, Pak? LKSA itu apa? Lembaga kesejahteraan sosial, Pak. Oh, oke. Untuk anak, panti asuhan lah semacamnya. Oke. Nah, cuma yang kami hadapi ini adalah jadi tanah wakaf yang diserahkan oleh orang tuanya itu diambil alih oleh ahli warisnya dengan alasan saya ingin mengembangkan tanah orang tua saya ini yang sudah diwakafkan untuk lembaga pendidikan. Nah, sedangkan kita sudah tahu kalau sudah tanah wakaf itu kan tidak boleh Pak untuk diambil alih oleh ahli warisnya. Berarti kan nazir itu sudah punya hak dia kan Pak kan. Nah sedangkan ini diambil alih oleh ahli warisnya. Nah jadi apakah
mereka itu kena undang-undang atau kami bisa ambil kembali atau bagaimana solusinya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya jawab singkat aja, Sulis ya, Pak ya. Terima kasih Pak Karya Abadi ya. Jadi saya kira contoh seperti ini juga mungkin sudah banyak ya ada di tempat lain bahwa tanah wakaf itu kemudian diambil alih sama ahli waris ya. Jadi yang perlu untuk kedepannya ya, sebelum saya menjawab Pak Karya, untuk kedepannya Bapak Ibu yang ingin melakukan tanah, misalnya berjumpa dengan saudara, tetangga dan sebagainya yang ingin melakukan wakaf, tetangga kita melakukan wakaf, saudara kita melakukan wakaf, yang perlu pertama kali dilakukan itu adalah adakan pertemuan keluarga dulu. Pertemuan keluarga yang kemudian kalau perlu ada notaris, kalau perlu ya. Kalau perlu ada notaris sehingga bisa menjadi saksi eksternal yang kemudian akan menuliskan berita acara bahwa pada tanggal ini, hari ini, jam ini dihadiri oleh Bapak atau wakif, kemudian anaknya siapa saja, Bapak akan mewakafkan tanah lokasinya di mana dan disetujui oleh semua ahli waris. Semua tanda tangan, Pak. Saksinya adalah notaris. Nah, ketika semua sudah tanda tangan itu paling tidak yang paling kuat. Yang paling tidak ada bukti yang kemudian kalau misalnya tadi seperti katakan Pak Karya tadi diambil ahli warisnya, kan ahli waris sudah tanda tangan bersedia gitu kan, bersedia untuk bapaknya menjadikan tanah itu jadi wakaf gitu ya. Nah, tetapi setelah itu jangan berhenti di situ, Pak. Itu kemudian harus segera dibawa ke KUA untuk dilanjutkan menjadi tanah wakaf dan sebagainya. Nah, pertanyaan sekarang kan saya akan menjawab Pak Karya tadi. Pertanyaan saya adalah begini, Pak. Apakah Bapak yang sudah mewakafkan itu sudah ke KUA untuk mendapatkan AIW? Kalau belum, nah ini yang kemudian agak beratnya, Pak. Walaupun secara syar'inya, kalau Bapak sudah mengatakan saya mau mewakafkan, itu sebetulnya sudah jatuh wakaf, Pak. Kalau itu ada saksinya, ya ada saksi misalnya anaknya atau tetangganya dan sebagainya, dan itu mungkin bisa dilanjutkan kalau misalnya mau ke pengadilan dan sebagainya gitu, Pak. Nah itu, tapi makanya idealnya itu Oh, memang begitu. mudah-mudahan ada saksinya ketika kemudian bapaknya mengatakan saya mau mewakafkan. Nah saksinya itu kemudian nanti Ada jadi saksinya, Pak, cuma tidak diakui dia oleh anaknya ini. ya kalau ada saksinya nanti mungkin monggo dilanjutkan ke BWI-nya atau KUA-nya Pak nanti untuk lebih lanjutnya Pak. Oh, enggak, enggak, enggak. Saran saya begitu Pak. Enggak, enggak. Intinya alurnya seperti itu, Pak ya. Ya ke KUA atau Oh, ke BWI setempat Pak. oh, enggak, 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 enggak. Matur Ya suwun, Pak. ya sama-sama Pak Karya. Monggo Sulis. Enggak, enggak, enggak. Baik, terima kasih Pak Karya dan Prof. Raditya Sukmana atas tanggapannya. Baik, sekali lagi saya reminder ke Bapak Ibu semua bahwa topik fokus kita pada acara pada hari ini adalah tentang bank wakaf ya. Silahkan. Saya coba untuk beralih dulu ke penanya dari chat box ini. Saya coba pilih juga beberapa pertanyaan yang relevan dengan topik yang kita helat saat ini. Coba saya sampaikan dari Sini nah. ya dari Pak Siswanto ini dari lembaga Yasi Makonda ya. Nah, jika bank wakaf terbentuk, bagaimana dengan LKSPWU? Nah, ini lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Barangkali ada semacam bias begitu ya dari masyarakat umum. Nah, nazir-nazir yang bekerja sama dengan LKSPWU ini apakah nantinya akan menjadi pindah ke bank wakaf atau bagaimana mekanismenya? Barangkali saya tujukan dahulu ke Pak Bayu ya, nanti tanggapan yang kedua bisa disampaikan oleh Prof. Radit. Silahkan Pak Bayu. Ya. Boleh saya tahu LKSPW itu apa ya, Mbak? Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang Pak di beberapa bank syariah. Oh oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Ya, mungkin nanti Prof. Adi juga boleh nambahkan ya untuk melengkapi. Jadi yang pertama, secara prinsip ketika bank wakaf itu misalnya ya tanda kutip ditakdirkan berdiri ya, saya kira ini jangan menjadi semacam lembaga tandingan terhadap nazir-nazir yang sudah berjalan sekarang. Ya, itu pertama. Jadi jangan dijadikan sebagai
semacam lembaga tandingan. Zamannya sekarang adalah zaman kolaborasi. Kemudian yang selanjutnya, saya kira program-program yang sudah dijalankan di LKSPWU itu bisa terus berjalan sambil melihat peluang apa yang kira-kira bisa disinergikan dengan program-program dari Bank Wakaf yang sekiranya sudah berdiri. Ya, misalnya LKSPW itu kemudian menjadi semacam nazir yang mandiri, maka bisa jadi dia menjadi semacam investor terhadap Bank Wakaf. Iya, boleh jadi. Ya. Karena kan misalnya dana-dana atau aset wakaf yang sudah terkumpul di dalam LKSPW itu kemudian bisa menjadi kontribusi investasi di Bank Wakaf yang lebih besar nantinya. Ya. Dan saya kira itu bagian daripada program sinergitas yang bisa kita lakukan, karena jangan sampai kemudian dengan berdirinya Bank Wakaf justru kemudian menjadi semacam apa tanda kutip yang mematikan lembaga-lembaga atau nazir-nazir yang sudah sementara berjalan. Justru kita ingin ada program sinergi, program sinergi antara program Bank Wakaf itu, program-programnya baik secara regulasi, ya kebijakan-kebijakannya, kemudian program-program investasinya dan seterusnya, itu kemudian bisa bersinergi dengan apa yang sudah berjalan juga di LKSPW. Jadi kemudian justru mensupport lah, ya artinya LKSPW itu menjadi support kepada Bank Wakaf, ya. Sama seperti sekarang kan, bank-bank konvensional atau bank-bank syariah itu tidak kemudian ketika mereka berjalan, mereka program-programnya kemudian turun juga ke masyarakat, itu tidak mesti bahwa program-program lembaga-lembaga keuangan yang kecil-kecil itu seperti koperasi dan seterusnya itu juga kemudian off, ya, tidak. Tapi justru harusnya dibangun sebuah sinergitas yang lebih profesional. Apalagi dari sisi kelembagaan Bank Wakaf itu kan sudah, misalnya kita harapkan dia sudah profesional nantinya kan, maka itu bisa menjadi mengcover dari sisi pemodalan dan seterusnya kepada yang lembaga-lembaga seperti LKSP. Saya kira itu sederhana dari jawaban saya, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu. Kita langsung menuju ke Prof. Radit. Mohon tanggapannya, silakan Prof. Ini ya tentang LKSPWU apakah pindah ke Bank Wakaf gitu ya. Jadi begini, mungkin saya perlu jelaskan dulu bahwa ini Bank Wakaf kan masih wacana ya, dan seminar ini pun juga masih awal-awal. Tetapi yang lebih dulu ada adalah Undang-Undang P2SK yang memberikan kesempatan bahwa bank itu jadi nazir. Bank syariah ya, bank syariah itu jadi nazir. Apa bedanya LKSPWU dengan nazir? LKSPWU itu sepanjang yang saya tahu itu fungsinya hanya menerima wakaf uang, jadi tidak melakukan pengelolaan. Jadi makanya LKSPWU itu harus punya nazir, yayasannya siapa yang sudah berbentuk nazir siapa, kemudian terpulang kepada nazir itu uang wakafnya dikemanakan, karena fungsi LKSPWU itu adalah hanya mengumpul saja, jadi seperti agent dari nazir. Tapi ketika bank itu dengan Undang-Undang P2SK-nya itu diberi lisensi nazir, maka bank syariah itu boleh memutuskan sendiri wakaf uang yang dia terima itu untuk digunakan untuk apa, bisa memutuskan sendiri, boleh tidak perlu seperti LKSPWU harus menunggu keputusan nazirnya. Nah, gitu. Jadi sekarang pertanyaan ini Pak Siswanto, jika bank wakaf terbentuk bagaimana LKS? Jadi bank wakaf ini entitas baru Pak, yang nanti ya, ini masih digodok ya, tapi nanti kalaupun jadi itu adalah entitas baru yang kemudian yaitu tadi regulatornya juga kita belum tahu siapa, tapi bayangan saya seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika namanya bank berarti ada OJK di situ, kemudian ketika ada wakaf berarti ada Kemenak di situ, kemudian kalau misalnya itu diperkenankan mengeluarkan sukuk yang kemudian itu dianggap pemerintah, maka ada Kementerian Keuangan di situ. Sehingga LKSPWU yang selama ini ada, ya monggo silakan tetap saja, tetap menjadi LKSPWU atau tetap menjadi nazir, ini akan ada entitas baru namanya Bank Wakaf yang milik pemerintah. Gitu. Itu Sulis. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya Pak Bayu dan Prof. Radit. Kita coba beralih kembali kepada calon peserta yang sudah raise hand ini dengan Pak Ahmad Fauzi dari BWI DKI Jakarta.
sudah siap menyampaikan pertanyaan atau diskusinya tentang Bank Wakaf, Pak Ahmad Fauzi? Iya, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih ke Prof. Aditya ya. Iya, Pak. Iya, ini memang menarik Pak mengenai Bank Wakaf. Kalau kita bicara tadi ada LKS, PWU gitu kan. Iya. Artinya kan Bank Syariah ini seperti yang Pak bilang tadi, bahwa dia nggak bisa membiayai tanah kosong kan gitu. Tanah wakaf ya. Iya. Dan itu betul gitu. Nah, sekarang kembali lagi dengan dia menggalang dana pun, saya Iya. ini pernah tanya gitu kan. Kalau dana yang disalurkan oleh Bank Syariah itu kemudian macet, siapa yang bertanggung jawab gitu? Karena kan LPS sendiri menjaminnya berapa gitu kan? Dijawab begini begitu. Nah, saya tuh kembali kepada prinsip wakaf, Pak. Iya. Pokoknya ambil hasilnya, kembangkan. Artinya ketika macet, Bank Syariah harus punya penjamin syariah yang bisa menjamin harta wakaf itu kembali 100% gitu loh. Ya. Nah, sementara penjamin yang ada sekarang itu hanya menjamin 70%. Nah, kemudian balik yang 30% tanggung jawab nazir. Dalam regulasi, nazir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan uang wakaf loh. Nah, ini perlu, saya butuh pencerahan nih dari Pak Radit terhadap Bank Wakaf nanti. Ya, ini siapa penjaminnya, bagaimana gitu. Karena tadi kembali kepada dasar wakaf itu sendiri bahwa tahan pokoknya, ambil hasilnya, kembangkan. Artinya kan pokoknya nggak boleh hilang gitu. Betul. Itu mohon pencerahannya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Fauzi ya. Saya setuju Pak. Jadi kalau tadi penjelasan saya di awal tadi Pak terkait dengan bagaimana regulasi di lembaga sosial itu harusnya lebih ketat Pak ya dibandingkan dengan regulasi terhadap perbankan, itu juga bermakna bahwa kalaupun sekarang LPS itu sudah hadir untuk perbankan, maka hal yang sama harusnya lebih komprehensif untuk lembaga sosial, terutama adalah untuk wakaf karena pokoknya harus dipertahankan. Itu satu. Yang kedua adalah regulasinya itu memungkinkan tidak atau memang harus dipaksa, yaitu seperti ini Pak Ahmad Fauzi. Misalnya, bank wakaf ini ketika kemudian melakukan pembiayaan dan kemudian tentunya dia harus melihat resiko dan return Pak ya. Ketika kemudian ada keuntungan, haknya sosial iya, tetapi jangan lupa bahwa sebagian itu perlu dipikirkan untuk di-reserve Pak, Betul, dicadangkan. betul Pak. Sehingga ketika tadi yang kekhawatiran Pak Fauzi tadi kemudian nyata, maka reserve itu yang diambil untuk menutupi kekurangannya. Nah, itu adalah cara selain kemudian ada LPS juga, Pak. Nah, itu yang menurut saya kita harus juga memikirkan bahwa alokasi. Jadi bayangan saya begini, Pak. Kalau ada profit, alokasikannya kemana? Alokasikannya pertama, tentu makofalai itu memang tujuannya makofalai yang pertama, ya. Yang kedua itu adalah bisa jadi adalah untuk pengembangan. Misalnya begini, Pak. Misalnya eh, seperti tadi yang saya jelaskan, misalnya pabrik penghasil bahan kimia dasar yang sangat diperlukan di Indonesia. Ternyata demand-nya besar sekali, Pak. Kita kekurangan mesin. Nah, cadangan tadi itu, profit tadi itu digunakan untuk membeli mesin baru. Nah, Iya. itu untuk ekspansi, meningkatkan kapasitas, Pak, meningkatkan kapasitas produksi. Ya, Iya. itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentunya pembagiannya adalah untuk dicadangkan di reserve. Jadi nggak boleh diambil. Hanya ketika kemudian secara akuntansinya ini ada penurunan dari nilai pokok wakaf, baru itu diambil. Itu kira-kira, Pak. Iya, nah ini tadi Pak, kembali tadi. Saya tertarik dengan bicara bank. Kalau sudah bicara bank, berarti kan kita harus benar-benar fokus pada pembiayaan wakaf gitu kan. Betul. Jadi Bapak sampaikan bahwa Bank Syariah sekarang kalau memang dia peduli wakaf, nyatanya tidak peduli wakaf gitu kan. Ya, Pak. Dengan tadi bahwa bilang dia ada
LKS PWU ya, lembaga syariah penerima wakaf uang gitu kan. Nah, wakaf uang misalnya katakan untuk klien itu memberikan wakaf tujuannya untuk ke X misalnya. Ya, Tapi kemudian di lembaga syariah itu tidak bisa seperti itu kan gitu. Nah, ya, beda dengan kalau kita punya bank wakaf, memang hasil dari wakaf itu untuk kepentingan ini bisa diarahkan kan begitu ya. ya, earmark ya bisa diarahkan betul. Ini sebenarnya kalau ini bisa dikembangkan, jujur Pak, saya pikir wakaf tidur itu nggak akan tidur karena tadi kan itu kan sedekah jariah yang Ya, apa ya ngalir terus gitu, sustain ya. sustainable kan. Nah, kalau dia nggak bisa begitu, pertanyaan saya kemudian, yang dosa siapa ya Pak? Jadi ya kalau yang dosa siapa ya ini kaitannya dengan pertama adalah nazirnya udah kompeten belum, Pak? Kalau Ya, nazirnya tidak kompeten kita beri wewenang yang lebih. Nah itu kan kenapa orang nggak kompeten kok dikasih wewenang lebih lah. Yang berdosa ini siapa ya? Itu masalah kompetensi juga ada di situ, Pak. Isu kompetensi, Pak. ya makanya tadi pembicaraan hari ini menarik nih dengan Bapak. Nanti bisa Baik, komunikasi dengan saya, Pak, lewat medsos saya nanti, Pak. Ya, ya baik. boleh. Iya, Terima kasih Saya Pak kalau Ahmad. begini iya, ini bukan hanya apa ya menambah wawasan gitu ya. Saya juga iya, sudah lembaga keuangan bank, jadi saya juga ingin berbagi lah. iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Ya, diskusinya yang menarik sekali. Nanti bisa dilanjutkan ya. Prof. Raditya Sukmana Ya. adalah seorang influencer juga beliau. Nanti sosmednya banyak, belas-belas Saya feedingnya sekali. Ya, terkait dengan keuangan, insya Allah apa yang saya tahu supaya teman-teman yang azir nangani keuangan ini paham betul gitu loh. Jangan sampai tadi salah memahami makna bahwa tahan pokoknya, ambil hasilnya, kembangkan. Nah, itu yang menurut saya pemahaman ini kalau nggak murni mengerti tentang alur tata kelola keuangan akan ruwet Ya. nanti. Ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Prof. Radit juga atas tanggapannya. Baik, kita beralih ke Pak Bayu ya. Saya coba menyampaikan pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Dr. Bayu dari chat box ini dari Husen Ahmad ya, Lombok Timur. Nah, ini konteksnya dengan pengumpulan ya. Kalau di zakat atau wakaf itu kan memang ada 3P begitu ya, Pak. Penghimpunan, kemudian penghimpunan atau pengumpulan dan pendayagunaan dan pendistribusian. Nah, konteks terkait penghimpunan atau pengumpulan ini bagaimana korelasinya antara bank wakaf dengan Basnas begitu. Barangkali arahnya adalah dimungkinkan atau tidak sih sebetulnya integrasi antara bank wakaf, kemudian kan ada unsur instrumen sosial Islam yang lain ya, ada zakat juga, kemudian ada bank infak juga itu kita dengar ya. Silahkan Pak Bayu, ya. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi kalau saya boleh konklusi dari pertanyaannya itu adalah persoalan integrasi lembaga wakaf dengan Basnas. Bagi sebagian orang ini cukup sensitif sebetulnya isunya. Jadi saya ingat waktu tahun lalu itu ada workshop bersama Depak di Jakarta. Kebetulan saya jadi speaker waktu itu soal integrasi ya. Jadi sebagian waktu itu yang saya dapati sebagian pengelola zakat waktu itu yang ikut workshop itu sebagian ya agak keberatan ketika terjadi integrasi kelembagaan ya antara Basnas dengan BWI. Ya, kemudian yang banyak setuju ya justru BWI-nya dari nazir-nazir atau dari lembaga-lembaga wakaf yang dimana mereka memang rata-rata mempunyai problem baik dari sisi keterbatasan anggaran ya yang support dari pemerintah ataupun dari sisi memang penghimpunan dana-dana wakaf. Nah, dari sinilah kemudian muncul isu gimana sih kalau misalnya ada model kolaborasi, model integrasi kelembagaan antara Basnas dengan lembaga wakaf itu sendiri.
Nah, waktu itu yang saya ingat sudah ada beberapa lembaga zakat ya yang baik di bawah Basnas ataupun yang lembaga zakat swasta itu kemudian sudah berkolaborasi dengan lembaga wakaf. Ya, sudah berkolaborasi dengan lembaga wakaf. Jadi misalnya sekedar contoh saja programnya itu program kolaborasinya adalah lembaga zakat misalnya dana zakatnya itu dipakai untuk membeli aset ya, membeli aset yang kemudian asetnya itu dijadikan sebagai aset wakaf. Ya, jadi misalnya Nazir dia atau Nazir ini punya aset wakaf ya yang kemudian aset wakaf itu berupa tanah misalnya juga. Lalu kemudian dia tetap punya dana yang cukup untuk kemudian mengelola tanah tersebut. Apakah dibangunkan rumah sakit kan, atau dibangunkan sekolah, atau dibangunkan apa ya, fasilitas sosial. Maka dari Basnasnya yang mensupport dana untuk pembangunan ya dari di atas tanah aset wakaf tersebut. Nah, itu di antara bentuk kolaborasi program antara Basnas dengan lembaga wakaf. Nah, saya kira ke depan sekali lagi saya memandang bahwa sebaiknya tidak ada semacam kompetisi, tidak ada semacam dikotomi antara Basnas dan lembaga wakaf, dan memang kita harus terus berupaya untuk membangun ya program-program kolaborasi. Kalaupun misalnya tidak bisa mengintegrasikan antara dua lembaga, setidaknya ada program-program kolaborasi yang bisa kita lakukan untuk saling support ya untuk saling support karena problema-problema lembaga wakaf itu terutama di daerah-daerah itu memang kekurangan dana pengelolaan, kemudian support dari pemerintah pun kurang anggarannya, kemudian juga ketika dia memiliki aset itu dia tidak memiliki support lain selain daripada aset itu ya. Jadi dia mau kembangkan menjadi wakaf produktif itu sangat sangat susah dengan keterbatasan dana yang dia miliki. Nah, disinilah pentingnya sekali lagi kolaborasi itu karena sebagian besar yang saya tahu Basnas itu cukup memiliki ya aset atau dana yang memungkinkan untuk melakukan kolaborasi program dengan lembaga wakaf. Jadi itu saja yang kedepannya yang karena isu untuk menggabungkan antara Basnas dengan badan wakaf itu lembaga wakaf itu misalnya sudah ada isunya. Ya saya dengar-dengar ini sebulan 2 bulan terakhir itu sudah ada isu-isu yang dibicarakan oleh sebagian pegiat zakat ataupun pegiat wakaf itu. Cuma nanti konteksnya bagaimana, undang-undangnya bagaimana saya belum tahu. Itu kan namanya wacana doang ya, masih wacana. Ya, tapi yang jelas kalau saya pikirnya ke depan adalah yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi program. Baik antara dari sisi Basnasnya ataupun dari sisi lembaga wakafnya sehingga sama-sama bisa jalan dan tidak seperti yang saya lihat di beberapa daerah itu ketika kami melakukan penelitian lapangan itu Basnasnya hidup ya hidup malah kantor BWI-nya kayak ya istilahnya orang itu layamut walayah ya ya ini tantangan juga bagi BWI ya tantangan juga bagi BWI bahkan ada yang nggak perlu saya sebut ada yang terkesan BWI-nya atau lembaga wakafnya itu nebeng kantor ya di kantor kantor lembaga zakat. Nah itu kan yang ironi juga ya. Saya kira itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu atas tanggapannya. Ini masih banyak ya yang antusias untuk menyampaikan pertanyaan. Ada sedikit pesan dari bagian Humas Badan Wakaf Indonesia. Silahkan Bapak Ibu yang belum bergabung di WA Group Badan Wakaf Indonesia ya, untuk bergabung. Link grupnya untuk join sudah di-share di chat box juga tentang materi juga sudah disampaikan ya, link presensi juga. Materi-materi apabila tidak dapat mengakses dari chat box itu bisa di-download ya Bapak Ibu di websitenya Badan Wakaf Indonesia. Baik, saya coba ke Pak Haji Mahfud. Apakah sudah siap menyampaikan pertanyaannya? Oke, siap. Silakan Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak terhormat yang menyampaikan materi dan semua saudara-saudaraku se-Indonesia. Tadi saya mendengar dari Pak Karya Abadi SH, Sarjana Hukum,
ternyata wakafnya masih diutak-atik. Nah, ini masalah besar. Jadi wakaf itu diurus dari desa, pelepasannya baru ke KUA berbuatkan akte ikrar wakaf. Kalau sudah seperti itu, tidur zaman yang udah tidak berani sudah. Gak iso. Jadi satu keluarga kan. Yang jadi pertanyaan saya, kalau ada 2 wakaf, Bu. Satu wakaf perseorangan. Perseorangan itu nadirnya itu minimal 3. Nah, ketua, sekretaris bendara minimal tuh. Nah, yang saya pertanyakan bagaimana cara ngisinya wakaf organisasi. Ini saya bingung ngisinya formnya ini. Sebenarnya materi Zoom ini dasar pertama itu pengisian formnya. Kami dari KUA, masyarakat pun harus tahu. Sehingga ngerti formilnya. Setelah itu baru bahas yang lain. Dasarnya itu form. Dari desa ke form, setelah form kunci sudah. Nggak bisa aman, guys. Aman sak lawas, guys. Karena itu aturan. Nah, mohon petunjuk cara mengisi form wakaf organisasi. Jadi tanah ke organisasi itu. Contoh NU lah. Itu saya bingung ini. Gimana ini? Nanti kalau pernah saya coba saya isi. Nadirnya itu misalnya masjid diwakafkan. Diwakafkan nadirnya 3. Kalau organisasi dilampiri susunan pengurus organisasi Minkumham dan anggaran dana yang ada. Nah ini apa langsung nadirnya organisasi? Kalau organisasi orang-orang nggak mau. Ini bingung, gitu. Cara ngisinya, mohon petunjuk dan ini sangat penting agar segera saya bereskan semua. Kalau enggak, aduh bingung nih, mau dijadikan organisasi gimana? Kalau perseorang ada yang mau organisasi, kalau perseorangan semua beres, saya hafal, aman sudah. Ada masalah pun saya tangani beres semua sudah. Yang organisasi ini saya bingung cara ngisinya. Terima kasih, tidak banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Haji Mahfud, itu tentang teknis ya, administrasi. Nanti akan coba dibantu follow up oleh divisi kami ya di Badan Wakaf Indonesia, Pak. Ya, saya coba ke Pak Arif Rahman, silakan. Ya, mohon disampaikan secara singkat Pak pertanyaan atau diskusinya tentang Bank Wakaf ya, ditujukan kepada Prof. Raditya Sumana. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sulistiowati. Saya rekannya Dr. Bayu di Tazkiyah. Jadi saya nggak akan bertanya ke Dr. Bayu, nanti di kampus saja saya bertanya ke Pak Bayu, insya Allah. Ya, baik. Ini ditujukan. Kalian ini mohon izin ya Pak Bayu, Prof. Radit mohon izin Pak Bayu ada agenda berikutnya, jadi ya. Baik. Langsung saja saya tujukan ke Prof. Radit. Ya. Kami sangat mendukung sekali tema. Kami sangat mendukung sekali tema di siang hari ini, Pak. Cuma saya memberikan usulan atau masukan lah, Pak. Melihat bagaimana potensi wakaf, aset wakaf Indonesia yang sangat besar sekali. Bahkan banyak sekali aset wakaf yang mangkrak atau mandul atau apa namanya tidur tadi. Jadi saya kira mungkin apalagi tadi Ibu MC mengarahkan bahwa salah satu program presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto itu adalah sangat memperhatikan mengenai wakaf, utamanya bank wakaf ini. Jadi kami ini di internal kami di Wakafway dan juga kami aktif juga di ROWI, Rumah Wakaf Indonesia, insya Allah. Jadi mungkin saya kira BWI itu mungkin perlu naik kelas, Pak. Ya, menjadi kementerian atau mungkin di bawah Kementerian Agama, jadi wakilnya itu yang mengurusi masalah wakaf. Karena masalah wakaf ini hampir di seluruh negara Muslim, terutama di negara Arab, itu di bawah kementerian, bukan di bawah badan. Misalkan di Maroko, Wizaratul Auqaf wa Syu'un Islamiyah. Di Mesir juga Wizaratul Auqaf dan seterusnya. Jadi saya sangat gembira sekali apabila Prof dan teman-teman di sini juga untuk
meningkatkan peran wakaf sehingga dapat dirasakan membantu negara dan bisa mensejahterakan rakyat, membantu masyarakat dan seterusnya. Saya kira kok Prof mungkin sekali lagi perlu naik kelas gitu Prof, BW itu. Itu aja Prof. Usul saja Prof. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan bisa komunikasi lebih banyak Prof dan teman-teman sekalian. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Oh, iya, terima kasih banyak. Monggo Prof Raditya. Iya, Pandangannya. Bapak Arif, senada Pak, kita juga sama-sama pengen pengen itu naik kelas sehingga punya wewenang yang tinggi, ya wewenang yang luas gitu ya, untuk bisa mengelola wakaf ini dan juga tentunya ya masalah anggaran, masalah apa dan sebagainya itu Pak. Tetapi pertanyaan Bapak ini sebenarnya menarik Pak, tapi ini sebenarnya lebih pada isu political will Pak. Ya, political will ini artinya pemerintah mau apa enggak gitu ya menaikkan status BWI ini nanti pada apa namanya presiden terpilih nanti. Ya kuncinya itu Pak. Ketika mudah-mudahan ketika kemudian siapapun yang kabinet nanti yang akan ada gitu ya melihat bahwa bank wakaf serta wakaf secara umum itu memang eh, membantu atau bukan membantu apa signifikan membangun sosioekonomik pembangunan ekonomi dan sosial itu tergerak kemudian menaikkan status regulator wakaf itu misalnya setingkat dan kementerian dan sebagainya. Mudah-mudahan Pak ya. Kita senada Pak. Saya juga berharap seperti itu Pak Arif. Semoga insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan harapan besar kita ya untuk kemajuan perwakafan nasional ini dapat semakin tercapai. Prof Radit, ini luar biasa, pertanyaan terus muncul, juga masih ada beberapa yang antusias ya, tapi sekali lagi atas keterbatasan waktu kita, ya, kita tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan. Ada beberapa yang mirip dan tadi sudah terjawab ya, banyak juga yang terkait dengan manajemen risiko bank wakaf. Nah ini saya bacakan satu usulan ini dari Pak Agus Mulyana, LKSPWU. Saya menyarankan tidak menggunakan perizinan bank karena ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan tidak fleksibel dalam menjalankan operasional sosial. Saya menyarankan tetap menjadi badan independen seperti Nazir yang diberikan support untuk lebih profesional dan lebih produktif. Terima kasih atas masukan atau sarannya Pak Agus Mulyana dari LKSPU ya, salah satu LKSPU. Barangkali Prof Radit dapat menanggapi secara singkat ya sebelum kita akhiri Ya, sesi. terima kasih Pak Agus Mulyana ya. Jadi saya lebih gini, menurut saya baiknya adalah kita coba pelajari semua kemungkinan yang ada, mau jadi berbentuk bank atau mau jadi joint venture atau mau jadi PT atau mau jadi apapun itu kita studi kelayakan semuanya dulu beserta regulator-regulator. Artinya kalau pakai bank maka OJK ini akan menjadi seperti ini, kalau PT akan menjadi seperti ini dan sebagainya. Serta lihat kemungkinan-kemungkinannya. Misalnya begini, Pak. Oke, menjadi bank tapi punya wewenang yang berbeda. Nah, seperti yang saya usulkan tadi, punya wewenang yang berbeda. Nah, itu boleh atau tidak? Atau apa yang sekiranya akan menghambat perbankan itu bisa diatur lebih lanjut lagi sehingga cocok untuk karakteristik wakaf gitu ya. Maksud saya begini, kalau tadi Bapak mengatakan sangat strict dan sebagainya, dalam hal tertentu itu dibutuhkan di wakaf. Misalnya begini Pak, kalau bank wakaf ini direktur utama, direktur manajer di bawahnya dan sebagainya itu harus lulus sertifikasi kompetensi manajemen risiko tingkat apa yang biasanya ada di bank. Itu saya setuju tetap diadakan Pak. Kenapa? Jangankan ini bank saja itu yang ngelola dana deposan itu regulasinya sangat tinggi. Ini wakaf mengelola dana Allah ini. Regulasinya harus lebih ketat, Pak. Nah, dalam hal itu kita bisa meniru dengan apa yang sudah dilaksanakan OJK untuk perbankan. Tapi hal-hal yang lain, misalnya mengeluarkan suku dan sebagainya, itu kan tidak boleh. Nah, makanya kemudian saya usulkan dengan wewenang lebih. Tapi tentu lagi kita harus melihat secara regulasi itu memungkinkan atau tidak. Nah, skalanya harus dilakukan studi kelayakan dulu, mana yang titik optimalnya lah ya, yang kita bisa memaksimalkan wakaf. Gitu, Bu Sulis. Baik, terima kasih banyak Prof Radit, luar biasa ini. Ya, kita
Sayang ya, sayang waktu terbatas, kita harus akhiri sampai di sini, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, masih ada sesi-sesi berikutnya. Jadi dari BWI itu ada sesi wakaf research dan digital expose. Ini baru seri pertama, untuk seri-seri berikutnya masih akan mengangkat topik tentang bank wakaf. Mohon sebelum saya tutup, mohon closing statement singkat barangkali dari Prof. Radit untuk semakin memantik semangat kita ini untuk memajukan wakaf konvensional. Silakan Prof. Iya, potensi wakaf cukup besar. Yang perlu kita lakukan itu kita optimis, kita belajar, kita profesional, dan tetap untuk melakukan inovasi-inovasi. Karena inovasi yang sekarang itu sudah cukup luar biasa, dan masih ada lagi inovasi yang bisa kita kembangkan, dan kita tidak boleh meninggalkan inovasi itu. Kalau enggak, kita akan tertindas nanti. Itu aja mungkin dari saya, Bu Sulis. Masya Allah, terima kasih banyak. Kita terus belajar profesional dan optimis, melakukan serangkaian inovasi dan kreasi agar perkembangan wakaf ke depan semakin nyata realisasinya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kita coba akhiri ya acara pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Radit, Bapak Ibu yang hadir, kemudian beberapa pengurus BWI pusat dan perwakilan juga dari KUA dan lain sebagainya. Mohon maaf yang belum tersampaikan. Pertanyaan-pertanyaannya juga dapat disimpan ya untuk disampaikan di periode mendatang. Dari Mbak Nani atau Mas Kaib ada pesan? Baik, untuk presensi masih bisa dilakukan ya, silahkan untuk mengklaim sertifikat, kemudian Bapak Ibu diberi kesempatan untuk join WA grup BWI, kemudian juga materi dapat di download ya di website juga. Terima kasih banyak, dari saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Radit.